Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium bau yang amat wangi dan melihat rupa asli Dajjal. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Setelah jin Ifrit tersungkur di tengah perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium bau yang amat wangi. Rasulullah bertanya, "Wangi apa ini, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah wanginya seorang wanita mulia dan anak-anaknya. Ia adalah penyisir rambut putri Fir'aun." Dikisahkan, tatkala wanita mulia ini sedang menyisirkan rambut putri Fir'aun, saat itu sisirnya terjatuh, maka wanita mulia ini pun berkata, "Dengan nama Allah dan celakalah Fir'aun." Maka putri Fir'aun pun terperanjat dan berkata, "Apakah engkau mempunyai Tuhan selain ayahku?" Wanita mulia itu menjawab, "Iya." Putri Fir'aun dengan murka berkata, "Apakah engkau ingin aku laporkan kepada ayahku?" Wanita mulia ini pun menjawab, "Silakan." Maka kejadian ini disampaikannya kepada Fir'aun, dan Fir'aun pun memanggilnya dengan murka dan berkata, "Apakah engkau bertuhan kepada selain aku?" Wanita itu dengan tegas menjawab, "Iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wanita mulia ini mempunyai 2 orang anak dan suami. Fir'aun mengutus kepada mereka untuk menyiksa mereka semua agar bertuhan kepada Fir'aun. Maka mereka menolaknya. Fir'aun berkata, "Sungguh aku akan membunuh kalian semua." Maka wanita mulia itu berkata, "Lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan terhadap kami. Namun sebagai balasan dari pelayanan yang selama ini kami lakukan untuk putrimu, apabila engkau membunuh kami, jadikanlah kami dalam satu tempat yang sama, dan kubur kami setelah itu dalam satu kuburan yang sama." Maka Fir'aun memerintahkan budaknya untuk menyiapkan penggorengan raksasa dari tembaga berisi minyak yang dipanaskan. Kemudian perempuan dan anak-anaknya dipaksa untuk melempar diri mereka satu persatu masuk ke dalam penggorengan tersebut. Satu persatu dilemparkan ke dalam penggorengan dan seketika hangus terpanggang hingga sampai kepada bayinya yang paling kecil dari yang masih menyusu. Saat itu wanita ini tidak tega jika melihat bayinya yang kecil ini akan dilemparkan ke dalam penggorengan panas. Namun tiba-tiba bayi itu berbicara dengan suara lantang dan jelas penuh kelembutan kepada ibunya. "Wahai ibu, tenanglah. Jangan engkau ragu karena engkau berada dalam kebenaran." Sahabat Pena Pencari Hikmah, wanita mulia ini dan anaknya dilemparkan ke dalam penggorengan raksasa berisi minyak yang sudah dipanaskan. Sahabat Pena Pencari Hikmah, sesungguhnya ada 4 bayi yang berbicara. Yang pertama adalah kisah ini, kedua saksi Nabi Yusuf, ketiga kisah Juraij, 4 Nabi Isa bin Maryam. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan perjalanannya hingga menyaksikan sekelompok kaum yang kepala mereka dihancurkan dengan batu. Setiap kali dihancurkan, kembali seperti keadaan semula untuk dihancurkan kembali. Begitu seterusnya tanpa akhir. Nabi berkata, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka orang-orang yang kepalanya berat sekali untuk melakukan sholat 5 waktu." Di perjalanan Nabi menyaksikan sekelompok kaum yang menutupi kemaluan dan dubur mereka dengan sehelai daun. Mereka digembalakan sebagaimana unta dan kambing digembalakan. Namun yang mereka makan adalah pohon-pohon yang berduri, buah yang pahit, dan bara api jahanam yang panas beserta batunya. Nabi bertanya, "Siapa mereka?" Jibril berkata, "Mereka adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dan sedekah dari harta-harta mereka, dan Allah tidak menzalimi kepada mereka sama sekali." Di perjalanan,
Nabi juga menyaksikan sekelompok kaum yang dihadapkan mereka terhadap daging yang bagus di dalam sebuah wadah, serta daging bangkai yang jelek dan menjijikkan di wadah yang lain. Namun ternyata mereka memilih untuk memakan daging bangkai yang jelek dan meninggalkan yang bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini laki-laki dari umatmu. Ia punya perempuan yang halal dan baik, tapi ia mendatangi perempuan yang tidak halal baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh. Juga perempuan dari umatmu, ia punya lelaki yang halal dan baik, tapi ia mendatangi lelaki yang tidak halal baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh." Kemudian Nabi menyaksikan sebatang pohon di jalanan. Tidak ada apapun yang melewati batang pohon tersebut, baik itu pakaian atau sesuatu apapun kecuali kayu tersebut merobeknya. Maka Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah perumpamaan kaum dari umatmu. Mereka duduk di jalan dan mereka memotong orang yang berjalan dan mengganggunya." Kemudian Jibril membacakan suatu ayat Al-Quran. "Wala taq'udu bikulli siratin tu'aiduna wa tasudduna an sabilillah." Dan janganlah kalian duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi dari jalan Allah. Di perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan seorang lelaki berenang di sungai darah sambil dirajam dan dilempari dengan batu. Maka Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah perumpamaan orang yang memakan riba." Di perjalanan Nabi menyaksikan seorang lelaki yang mengumpulkan ikatan kayu bakar dan memikulnya padahal ia tak mampu memikulnya. Tapi ia terus menambah kayu yang dipikulnya. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah lelaki dari umatmu. Ia menerima amanat-amanat orang namun ia tak mampu untuk melaksanakannya dan ia ingin terus menambah amanah tersebut." Di perjalanan Nabi menyaksikan sekelompok kaum yang lidah dan bibir-bibir mereka dipotong dengan pemotong dari besi. Setiap kali dipotong, maka kembali seperti semula untuk terus disiksa, dan begitu seterusnya tanpa akhir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Siapa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Mereka adalah para penceramah dan pengkhutbah yang membawa fitnah dari umatmu. Mereka berucap namun tak melaksanakannya." Setelah itu Nabi menyaksikan sekelompok kaum. Mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Dengan kuku-kuku tersebut mereka merobek-robek wajah dan badan mereka. Maka Nabi berkata, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril berkata, "Mereka adalah orang-orang yang suka bergibah dan bergunjing atau makan daging manusia. Mereka menodai kehormatan orang lain dengan lisan mereka." Kemudian Nabi menyaksikan suatu lubang yang kecil. Keluar dari lubang itu kerbau yang amat besar. Namun ketika kerbau itu ingin kembali ke dalam lubang kecil itu, kerbau besar itu mampu. Kemudian Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini lelaki dari umatmu yang berbicara dengan ucapan yang besar. Kemudian ia menyesali ucapan tersebut, namun ucapannya tidak bisa ditarik kembali." Di perjalanan Nabi melalui suatu lembah yang di situ tercium wangi yang harum, dingin dan wangi misik serta terdengar suara merdu nan indah. Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah suara surga dan surga itu berseru, 'Wahai Tuhanku, datangkanlah kepadaku apa yang engkau janjikan kepadaku karena sungguh sudah banyak kamar-kamarku, sutra tebalku, pakaian dari sutra-sutra yang halus dan perbadaniku, mutiara, marjan, perak, emas, piala-piala, piring-piring, cangkir-cangkir, serta kendaraan-kendaraan, madu, air, susu, dan arakku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Untukmu wahai surga seluruh orang-orang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, dan orang-orang yang beriman kepadaku dan kepada para rasulku dan mengerjakan amal soleh, sedang ia tidak menyekutukanku dan tidak menjadikan selainku sebagai Tuhan dan sembahannya. Sesungguhnya setiap orang yang takut kepadaku, maka ia selamat, dan orang yang berharap kepadaku, aku beri
Barang siapa yang memberikan pinjaman hutang karena aku, maka aku yang akan mengganjarnya. Dan barang siapa yang bertawakal kepadaku, aku cukupkan. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selainku. Aku tidak akan mengingkari janji. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Surga berkata, "Ya Allah, sungguh aku puas dan ridha dengan janjimu." Di perjalanan Nabi melalui suatu lembah yang terdengar suara yang sangat memeki dan menakutkan serta tercium bau yang amat sangat busuk. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah suara Jahannam." Jahannam berkata, "Wahai Tuhanku, datangkan kepadaku apa yang engkau janjikan kepadaku. Karena sungguh telah banyak rantai-rantaiku serta belengguku, kobaran apiku, air panasku, duri besarku, cairan busukku, azabku, dan sungguh sangat dalam dasarku, dan sangat panas apiku. Maka datangkanlah padaku apa yang engkau janjikan." Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, "Untukmu wahai neraka, orang-orang yang menyekutukan aku dari kaum lelaki dan perempuan, orang kafir lelaki dan perempuan, dan setiap lelaki dan perempuan yang buruk, dan setiap orang yang sombong yang tidak beriman pada hari perhitungan." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan, Nabi menyaksikan Dajjal dalam bentuk aslinya, dengan mata penglihatan yang nyata, bukan dalam mimpi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau melihatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ia tinggi besar, sangat putih sekali. Di antara salah satu matanya seperti bintang yang berkilau. Rambutnya seperti dahan-dahan pohon, menyerupai Abdul Uzza bin Qatan atau seorang tokoh Arab yang wafat pada zaman jahiliyah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tiang yang putih bercahaya seperti permata dipikul oleh para malaikat. Nabi berkata, "Apa yang kalian bawa?" Mereka berkata, "Ini adalah tiang Islam. Kami diperintah untuk meletakkannya di Syam." Di perjalanan Nabi dipanggil oleh suatu seruan yang memanggilnya dari arah kanan. "Wahai Muhammad, lihatlah aku. Aku ingin bertanya kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawabnya. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah seruan seorang Yahudi. Apabila engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kaum Yahudi." Di perjalanan Nabi dipanggil oleh suatu seruan yang memanggil dari arah kiri. "Wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya kepadamu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawabnya. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah seruan seorang Nasrani. Apabila engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kaum Nasrani." Nabi juga dipanggil oleh seorang wanita yang terbuka lengannya, dan lengannya dipenuhi dengan segala macam perhiasan yang pernah Allah ciptakan. Maka wanita itu berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku. Aku ingin bertanya kepadamu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Itu adalah dunia. Apabila engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan memilih dunia yang hina daripada akhirat." Kemudian Nabi dipanggil oleh seorang yang sudah tua. "Kemarilah wahai Muhammad." Jibril berkata, "Terus jalan wahai Muhammad." Nabi bertanya, "Siapa itu wahai Jibril?" Jibril berkata, "Itu adalah iblis musuh Allah. Ia menginginkan engkau condong terhadapnya." Nabi dipanggil oleh seorang nenek tua di pinggir jalan. "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku. Aku ingin bertanya." Maka Rasulullah tidak menjawabnya. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Sesungguhnya tidak tersisa dari umur dunia, melainkan apa yang tersisa dari umur nenek tua itu."